ini udah nongol di TV dan bioskop, gue masih selonjoran di kontrakan waktu itu. Kalau sini Gila. emang. Oh iya. Iya itu Kan kita kenyataan. ketemu di Extravaganza waktu Itu dia, itu gue baru awal-awal. Waktu itu lo pura-pura jadi Nicholas Saputra kan? Iya. Tapi dia mah cocok Nicholas Saputra. Ganti Nah kalau gue yang jadi Nicholas Saputra, orang nggak mau nerima. Dan gue waktu itu agak starstruck karena dia lagi ngetop-ngetopnya. Dan gue nonton dia di Extravaganza, terus nonton di beberapa filmnya dia di bioskop. Nah, Waktu gue jadi bintang tamu di Extravaganza, dia satu-satunya orang yang nyapa gue pertama. emang baik nih orang. Lagi waktu itu lu syuting naik sepeda. Oh iya. Lagi demen-demennya naik sepeda. Dia mah siapa aja juga ditegor. Bang, saya nggak kenal, nggak apa-apa itu ngobrol aja. Siapa diajak ngobrol ya? Respect sih gue itu. Kalau gua, kita pertama kali ketemu kapan ya? Belum pernah. Ya, Gua kapan ya sama Wendy ya? Iya, lupa. Tapi yang pasti, Pasti di TV lah. gua punya sahabat waktu itu, terus dia bilang saudaraan sama lu. Gua bilang, wah keren, ada link ke Tora Sudiro pada saat itu. Kayaknya kita belum kenal deh. Kita belum ketemu. Pokoknya gue inget banget lu selalu rajin mintain ucapan ulang tahun buat Tini lu setiap tahun. Ya itu kan dibayar 200.000. Iya, gua Selalu dijual. rajin tuh. Gua dia jual. Iya. Udah beda tahun nih gue jadi inget deh makanya. Karena dia nggak punya kalender, patokannya Nggak gua punya, video kan. patokannya dia lu doang. Iya. Bentar ya. Mau Wah nggak nyampe lagi. AC-nya kemarin. itu dong. AC-nya kemarin. Iya. Nggak usah lu. Gua aja berasa gitu. Ntar ya. Gua aja deh. Aduh elah. AC-nya pas banget Waktu ke umur gua lagi. 30 mah nggak apa-apa. Iya. Oh ini udah gocap bro. Sini Iya, bro, saya sampai ke sini. Udah mulai musuhan sama dia. Iya, bener. Lagi, kalau kita masih punya anak jatuhnya. Tapi emang seberubah itu fisik. Masuk Iya. kepala 5. Ya ada bagian-bagian yang apa mulai berkurang sih. Kayak Ya yang benerin pendek. Yang benerin pendek. dah. Gue juga nyampe kantor. Nyampe. Asal dikasih kesempatan nyampe ini. Oh ada 2 pantesan. Ya ini satu ke gua. Apa yang paling nyata yang lu alami Angin tiba-tiba? sih. Angin. Bukan ini. Bukan. Apa? Yang umur Iya, semakin kepala lama, 5. kepala Beneran dua. angin? Iya. Musuh tuh angin sih. Gua kalau nongkrong di luar nih, kalau dulu kan senang-senang aja ya. Ini ngobrol udah sejam lebih, setengah jam kemudian gini. Udah. Mulai gelisah tuh. Percakapan orang udah gua nggak denger dah tuh. Udah iya ini gimana caranya gue cabut tapi tidak menyakiti yang lain gitu. Anjing gimana ya. Udah duduk udah nggak enak tuh udah nyari-nyari. Udah pokoknya masalah gue sama peranginan deh. Tapi lu motornya nggak pernah jaket. Iya. Itu bedanya. Lah, kok bisa beda? Gue juga nggak ngerti, mungkin karena maju kali ya. Gue kalau naik motornya mundur baru terasa. Ternyata ini. Oh ini. Kalau gue tuh belakang. Iya. Kalau depan mah gue, Iya. wah naik motor mau gimana juga masih aman. Cuman kalau belakang Ya itu gua, apa ngaruh karena lu rajin nge-gym. Tapi lu malas latihan kaki. Menurut lu ngaruh gak? wah ya apa angin. Iya, bukan kan lu bilang kan kekuatan lu di sini Pinggang, lemah. Oh pinggang. Oh, enggak kan tadi ngomongin angin, kok tiba-tiba ke kaki. Bukan maksud gue. Kalau angin tuh lebih antara kaki sama pinggang. Nah, iya. Ini buat kentut-kentut gitu kan. Itu apa sih? Lu mau bahas yang mana nih? Soalnya kan lu bilang tadi pinggang. Iya. Lu duduk nongkrong. Karena itu yang gua rasain juga. Iya. Kalau gua kan ngerasainnya sebenarnya satu mungkin angin ya. Terus kedua ini sih sebenarnya gua tuh kalau berdiri lama sakit Kator. Wah, Pinggang gua. kalau gue berdiri cepet doang. Bukan itu. Makin tua makin cepet. Bukan itu. Anjing. Bukan itu. Makanya berdiri Oh, gitu. iya. Bukan udah berdiri. Ini tuh sakit gitu. Bener. Sakit terus sama Tapi gini lo tuh. pernah dengar kan kalau otot kaki tuh paling cepet
hilang dibanding otot yang lainnya. Iya, Iya kan? karena mulai penyusutan otot tuh dimulai dari kaki. Betul. Nah kemarin tuh gue dengar dari dokter siapa juga, kita kan banyak kan olahraga yang permainan-permainan. Iya. Nah itu harusnya dilatih juga tuh. Kakinya. Otot kaki, otot tangan misalnya lu tadi mau main apa gitu ya. Nah itu otot tangan lu juga harus dilatih dan sebagainya gitu. Itu yang gue kadang males ya. Selain angin apa? Ada yang berubah nggak? Misalnya pola tidur lu jadi lebih cepet. Oh siapa bilang jadi lebih malam. Oh iya? Iya jadi wah kedap-kedip sama kencing terus. Bahaya dong. Kenapa sih? Enggak, itu klepnya udah mulai kendur. Belum. Kalau klep masih bisa gue tahan. Soalnya katanya gitu. Kan gue sering ke bengkel ya, jadi gue ngerti lah cara nahan klep gimana. Ada baut di sini. Lah bukan orang kalau malam mau tidur itu sering kencing tuh apa ya? Iya itu klep buat nahan air. Enggak kalau gue kencingnya itu. tanya sama temen-temen gue yang Indikator penyakit apa gitu gue lupa. jangan nakutin gue loh. Enggak nakutin. Ini baru awal tahun gue main kesini udah takut-takutin. Enggak emang bener. Ntar ya kita googling deh. Iya ini urusan ke situ juga kan, ke daerah situ apa. Iya. Iya tahu gue. Cuman kayaknya emang semuanya begitu dah. Iya kalau umur. Rasanya semua ntar pada masanya lu akan lebih sering ke WC gitu. Tapi lu mulai aware sama ini nggak? Sama kesehatan nggak? Di umur-umur kepala 5 ya? Karena kan nanti kita bersiap untuk ke situ. Iya kalau gue sih, gue tetap takut kalau ke dokter ya. Oh tetap. Iya jadi gue olahraga aja. Gue Medical check up antisipasinya gitu nggak? Enggak. Gua aja kemarin baru Oh medical sekali check gue up. medical check up. Karena tiba-tiba kan ada dorongan dari dalam hati kayaknya gue harus Udah medical waktunya check up nih, deh. ya. Gak tahu kenapa gitu karena keterpapar sama informasi kesehatan di Instagram terus jadi takut gitu. Apalagi belakangan ini gue lagi konsumsi model-model kreatin apa segala macam gitu-gitu. Kalau kebanyakan gimana ya? Ternyata nggak ada apa-apa, Nggak apa-apa, nggak masalah nggak itu. kekhawatiran gue nggak. Oh, berarti aman kolesterol kemarin doang tinggi. Sama Oh sama gue juga. Berapa loh? 200. Berapa 200. 200. Wah, 200-an. Lu berapa? 400 ya. Wah gila. Jadi kemarin juga gue mau check up itu kan medical Oh sorry, check up. berarti lu 400 enggak aman, masih aman. Kan gue 2 kali lo ya Bang. Iya betul. Kita juga sama. Karena kita kan sama. Lu 2 kali kita 400. Normal hitungannya. Oh, tapi itu lu ngecek manual sendiri atau Enggak, gue akhirnya ke itu, Lab. ke lab, apa general check up gitu. Oke. Gue takut sebenarnya general check up, cuman karena ada endorse ya, kita harus jalani. Namanya juga endorse ya, kapan lagi. Dicek semuanya tuh gue, gula aman. Semua aman lah gue. Masalah gue kayak masalah orang tua pada umumnya, kolesterol sama asam urat. Iya, kolesterol, wah apa ya sebabnya? Padahal saya lagi rajin olahraga loh. Cuman dulu ya, waktu saya rajin sepedahan, gue bilang, kolesterol saya juga tinggi, 280 apa? Bilang, oh iya, itu dia. Apa sepedanya berapa lama? Saya bisa dari pagi sampai malam. Itu yang nggak boleh mas. Olahraga tuh cuma boleh sejam. Oh katanya. iya. Sejam, Tapi 2 jam. kolesterol itu bisa genetik juga loh. Oh iya, mungkin. Bisa bisa. Itu dia kakek gue tuh. Kenapa genetiknya yang kayak gini-gini gitu ya? Genetik Ya, sama tuh kan kita juga sama. anjir, genetik tuh apa? Sukses gitu genetiknya. Tapi karena lu nge-gym, pasti lu makan protein gede kan? Iya, itu juga bisa sih. juga salah satunya. Iya, betul. Daging merah. Daging gitu. merah ya. Daging makan, wah tiba-tiba ada lemaknya kan dipisahin kan. Terakhir, mau bahas ini. Ini ya salah. Sayang Nanti. Ya kan kita tahu, lu udah tahu konsekuensinya kayak gimana. Nanti Tapi lu kan berarti sering kolesterol tinggi. Apa sih yang dirasain? yang terakhir nggak ada rasanya tuh. Itu yang bahaya kan. Kalau dulu tuh gue, kalau kolesterol gue udah mulai ketinggian, gue agak susah Serius? Iya, ini ntar ditit ya. Iya. Kalau gue jadi tit. Tapi itu trigger, itu kata dokter, oh bagus nih berarti kamu ada triggernya. Kalau udah gitu ya ditahan kolesterolnya gitu. Kepikiran dia, lu gitu juga ya? Enggak! Kalau barusan kok kayak mikir kayak enggak. Apa jangan-jangan gue gitu juga ya? Tapi itu trigger, kalau misalnya kayak gitu berarti lo berhenti. Orang kan biasa leher sakit kan? Iya. Ini gue enggak apa-apa. Pagi masih begini? Sekarang? Iya. Ya tapi Kalau udah di atas 50, semua itu butuh usaha. Lo bayangin, sekarang kalau gue video callan sama senior-senior gue, ya kan,
Yang dia tanya pertama cuma gini, masih gini nggak lu? Gitu. Kan kesel ya orang. Iya. Masih lah, gue masih usaha gue banyak. Tapi belum biasanya nggak ada. Tapi ada pengaruhnya sama itu nggak konsumsi yang lu pakai buat ini nggak? Buat gym? Lu lagi emang sengaja pengen bikin badan lu jadi kan? Pasti kan suplemen apa perut segala gue macam. hilang doang sih. Bikin perut gue hilang. Jadi kayak kuyang. Gak ada perut. Gak tahu ya, kan gue yang gue sikat protein doang kan, semua protein. Gak tahu sih gue. Ada ini apa enggak? Kayaknya emang fase aja sih. Nanti kita mungkin akan ada di fase itu. Fase ya, pada saat itu. Tapi biasanya Lo ingat laki-laki. muka gue? Kenapa? Enggak, pada saat lo masuk ke fase itu, lo ingat muka gue ya? Semoga kita lebih baik sih. Tapi kan biasanya laki-laki itu makin berumur dia makin berusaha untuk enggak, gue masih Denial lah. Denial ya tidak kan? ada laki-laki tua, hanya dewasa, berhenti di dewasa. Nah, kita kalau mau denial tiba-tiba ke dokternya yang ngomong. Tapi kan ada kalau orang tetap denial mau kata dokter berapa kali juga enggak. Bisa aja akhirnya dia malah nggak ke dokter lagi karena pada saking denialnya. Tetap kalah. Iya. Tapi hal-hal yang men-trigger lu yang tiba-tiba di kepala lu kayak anjing gue udah setua itu ya. Begitu ngeliat cucu gak? Cucu sih. Iya. Wah, itu cucu abis sih. Ini gue nih abis nih. Gue biasa kalau misalnya ada waktu kosong dikit, manasin motor ini wah gue sekarang lebih senang ke rumah cucu gue. Gendong-gendong. Itu motor gue semenjak kita pulang dari Lombok belum pernah gue nyalain. Gue mendingan ke rumah cucu gue sekarang. Ada kenikmatan tersendiri ya? Wah, padahal dia nggak bisa ngomong ya, cuman kita ngerti aja dia maunya apa. Iya, nanti dibeliin motor-motoran. Kita udah ngerti dia maunya apa beneran. Anjing. Apa sih dorongan terkuat di lu gitu sampai kayak ya gitu? Lu lebih seneng untuk ngabisin waktu sama cucu lu? Wah, apa ya, gue juga bingung juga ya. Ya mungkin salah satunya dia laki ya, gue kan nggak ada turunan laki ini gue. Oke. Ya kan, gue tiba-tiba anakku cewek semua, nah ini ada anak satu cowok, terus apa ya, ya dia kayak itu aja, lemah tidak berdaya aja gitu. Kita jadi kayak wah mau gue lindungi lo apapun yang terjadi gitu. Apalagi cucu pertama pula. Cucu pertama pula, iya. Kalau wah untung jadinya ke cucu gua. Apanya? Itu si laki-laki itu tuh. Coba kalau tiba-tiba jenaka gitu. Yang ini kan namanya Abiga. Akhirnya biji juga. udah niat gua. Gua udah niat. Oh, anak lo yang terakhir bentuknya cewek. Bentuknya cewek. Kalau cowok lo mau kasih nama Abiga. Akhirnya biji juga. Iya. Sangat filosofis ya. Iya, bagus kan. Itu pencapaian loh buat seorang gua gitu kan. Iya. Cucu pertama cowok sih akan jadi kesayangan banget sih. Iya. Ya sama kayak lu punya anak cowok kan? Iya, Iya. benar. Lu dari berapa cewek? Dari 4. 4 anak cewek, akhirnya kelima cowok. Emang ngerasain sih, emang tingkat kepuasannya emang beda meskipun iya. sebenarnya anak cowok cewek ya sama aja. Gue orang-orang juga, wah mas ini kayaknya yang ke-6 anaknya cowok nih. Emang lo katanya nyekolahnya enak? Oh, lu disuruh terus. Suruh terus. Yang ke-6 pasti dapet cowok nih. Ngeselin ya orang kalau gitu. Iya kan. Gue juga gitu. Kemarin gue papasan waktu ke rumah sakit medical check up, gue papasan sama dokter yang ngurusin bini gue lahiran. Kan 3 anak gue di dokter itu kan. Terus habis itu bini gue bilang, dok kayaknya spiralnya udah mulai harus ganti deh dok gitu. Mulai takut. Udah mulai takut bini gue, kayaknya udah berapa tahun gitu. Masih tahun keberapa sih ini? Oh masih bisa lah setahun lagi. Jangan dicopot dulu lah, kan juga pasti jadi lagi. Wah, anjir kan. Gue yang tuh, enggak dok makasih. Gue gitu. Ya gitu tadi. Tegang. Emang nyekolah ini gampang. Punya anak mana? Tapi lu termasuk orang yang cuek sama ini gak sih? Maksudnya ya lu punya 5 anak, gue pengen belajar dari lu juga. Cewek semua lagi, anak gue juga udah mulai gede ceweknya mayoritas. Lu termasuk orang yang mikirin day by day-nya nanti anak gua gimana apa lu jalanin aja lah. Yang penting gua ngusahain yang terbaik buat anak gua. Iya, gue sih ngusahain yang terbaik buat anak gue ya. Cuman sebetulnya kalau day by day-nya gue nggak terlalu mikirin sih. Karena Mika yang mikirinnya. Gue tuh lebih
santai lah kalau sama anak-anak. Karena gue yakin anak-anak itu pasti punya punya story sendiri gitu dalam hidupnya gitu. Kalau gue terlalu masuk kecimplung gitu kayaknya, wah kayak misalnya nih yang paling ini kan Jenaka ya. Kita cuman masuk tuh waktu itu Jenaka pingin jadi seorang seperti kita gini lah, entertainer gitu. Aku mau jadi apa ya? Lo nyanyi aja udah. Ya kan, lo kalau main film begadang kayak gua gitu, capek gitu. Mukanya pada kendor semua kalau udah tua, kalau nyanyi sejam 2 jam nyanyi lo dapat duit pulang. Akhirnya Jenaka sekarang emang bener-bener nyemplung di nyanyi, bener-bener belajar nyanyi banget gitu. Paling cuman itu yang kita bisa arahin, kita arahin gitu. Kalau cucu lu? Cucu gua, dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Tapi anak-anak lu yang cewek? Biasanya sih sama ibu-ibunya ya. Maksud gua kan ibu-ibunya kan ada 2 tuh, perkawinan gua pertama sama perkawinan gua yang kedua gitu. Nah kalau anak gua kalau misalnya curhat itu biasa sama ibunya nih. Nah kalau misalnya sama Mika tuh biasanya tuh nangis-nangisan tuh berdua tuh. Nah kalau Mika udah mentok, Mika nyuruh gua itu anaknya lagi misalnya patah hati, lo ajak ngomong dah, baru gue buka botol. Biar terbuka obrolannya. Teh botol itu juga, supaya dapat iklan di sini. Tapi biasanya yang anak-anak lu sering tanyakan ke bapaknya apa? Yang lebih sering lu bahas gitu? Gak ada sih, jarang ngobrol-ngobrol yang sampai dalam-dalam gitu banget sih kita kayaknya nggak ada. Biasa aja sehari-hari aja. Personal life-nya juga dia jarang cerita, lebih banyak ke Mika. Iya lebih banyak ke Mika. Kenapa maksudnya emang lu udah membagi dari awal? Oke. Bukan. Teh Mika ini Atau bagian bapak tuh bagian happy-happy aja. Gue tuh lebih suka bercanda gitu. Jadi awal-awal mereka mau curhat apa gue bercandain. Nah itu mungkin mereka, gue gak percaya sama orang gitu, kayaknya gitu. Misalnya, Bab, aku putus nih sama pacarku. Emangnya kenapa? Gitu. Cari lagi aja yang lain gitu. Gue bercanda-bercandain gitu. Mungkin dia kesel kali ya. Jadi nggak itu. Sebentar baru bangun saya. alarm anjing. Susah banget. Iya. Oh ini harusnya jam apa? Jam bangun tidur? Iya. Berarti ini tuh termasuk pagi banget buat lu. Khusus, tapi nggak apa-apa karena gue nge-gym jam 10. Jadi dari sini gue balik dulu ke rumah nge-gym. Tidur lu jam berapa? Nah ini dia, semalam jam 3:30. Lah, susah tidur gue sekarang. Kenapa Kator? Emang nggak tahu, emang. Bukannya ketika siklus lu bagus dari olahraga dan segala macam. Nah iya, kurang capek kali gue olahraganya. Gue emang butuh kardio. Kok bisa orang susah tidur dan susah bangun berbarengan tuh gimana sih? Bangun nggak susah. Lu mancing aja dari tadi. Orang susah bangun nih. Gue pikir susah bangun doang. Iya, nggak susah. Tidur. Kan kita ada grup tuh yang kita bisa lihat tuh, wah tuh bangun. Yang isinya cuma kiriman video. Iya betul. Oh jadi lu tidur masih 3:30? Anjir. Iya. Kadang bisa cepet, kadang gue harus capek gitu. Harus, nah sepedahan tuh, kita kan dulu rajin sepedahan, sekarang tuh jadi kurang karena kan, sekarang kayaknya makin panas udara ya nggak sih? Sepeda gue udah bikin tuh kemarin tuh, udah jadi keren banget sepeda gue Om Mendy. Cuman, mau pakai kapan gue pakainya? Akhirnya udah 4 bulan sepeda gantung lagi. Sama. Wah gila. Apa mulai lagi kita? Ayo mau gue. Gue sih malas ya. Gue sih kepikiran. Pengen Gua udah pengen mulai lagi. Iya, gue ngeliat orang sepedaan di jalan juga ada rasa pengennya. Pada gue udah pada getas. Tujuannya habis. Sebetulnya ya kalau menurut gue, dulu kan kita tujuan ke sini, ke situ nggak. Nah sekarang nih gue lagi rajin nonton YouTube yang vlogger makanan yang misalnya di daerah Krekot atau apa gitu yang jauh dari rumah. Wah nih enak nih mie alip nih, mantep juga nih, gue mau ke sana lagi nih gitu. Tapi biar sepedahan. Oh iya. Karena ada tujuan. Anjing agak serem lu tidur sepagi itu. Pagi gue sekarang kalau tidur. Iya kan lu bilang lu santai orangnya. Iya. Gak mau stres. Saking santai. Dulu tuh gue sampai nyari game gue tuh nggak penting kayak apa sih yang balok-balok masang gitu yang Ya udah seumuran udah. Frekuensi ini sih. Seumuran gini dong. Begini. Gue belum ke situ masalahnya. Game gue belum ke situ. Dia masih bisa nggak lama kemudian gue ketiduran gitu. Iya, gue menuju lah. Menuju lu. Karena udah mainnya sama, main game balok-balok doang, yang simpel-simpel doang. Tapi kalau gue ngerasanya
karena pola hidup gua sudah menurut gua ya Teratur. membaik gitu, teratur. Dan let's say bangun pagi, nge-gym antara anak sekolah, kerja. Habis itu capek, sampai rumah nggak butuh waktu lama, tidur. Biasanya. Tapi Iya. mungkin pola kerjanya dia juga gitu sih. Kalau syuting kan, misalnya Iya, syuting iya. film kan harus sampai pagi. Nah, iya itu mungkin bedanya di situ kali Bung Men. Kalau lu kan Kerja di TV kerja kan di lebih TV kan ada terjadwal jamnya kan. ya kan. Kalau gua kan nanti begitu dapat syuting apa, wah itu bisa dari pagi ketemu pagi atau apa gitu. Nah, begitu itu kelar gua yang tidur-tiduran. Oh berasa jet lag jadi. Iya, mungkin. Oh iya bisa jadi nih. Ini mungkin gara-gara kemarin syuting Warkop apa pagi berapa kali, nah gua sekarang lagi susah tidur lagi. Ya mungkin jet lag kali ya. Iya benar-benar. Wah terjawab. Aduh makasih banyak. Thank you. Dari jawaban kita gitu, Terima Bro. kasih. Saya dari kemarin tuh nyari nih ke apa sebabnya gua nih. Ya, berarti Apa benar, gua berarti ke benar. psikiater atau apa gitu. Aduh. Ya, thank you. Tapi mungkin iya memang pengaruh ketika kita misalkan ya sama aja kayak misalkan let's say kita bulan puasa misalkan ada acara sahur. Pasti sebulan kemudian tuh lumayan keganggu, ke distract. Iya benar. Kayak Makanya jet gua lag. nggak pernah mau ngambil acara sahur. Oh karena Karena nggak ada butuh yang istirahat. manggil juga. Tapi bener gue kalau udah sahur itu seharian pasti gue uring-uringan, kalau nggak tidur pusing pala gitu, nggak bisa gue. Film gimana film? Warkop gimana? Warkop menyenangkan banget. Kan dengan orang baru ya. lagi kan. Iya, Desta itu gue agak kagum ternyata sama dia. Dia tuh, gue kan mikirnya kan tadinya kan seorang Desta gitu, tiba-tiba balik lagi ke film gitu. Dulu emang dia film kan, Iya. terus udah acara-acara TV gitu yang jam 7 syuting, kelar jam sekian gitu. Kalau sementara kan film nggak bisa kayak gitu. Gue tadinya mikir, wah ini bakalan ribet banget nih syuting nih, ntar ada yang marah-marah, ada yang apa, ada yang apa. Ternyata enggak, menyenangkan banget itu orang beneran. Padahal dia kan harus make up dan pakai Gigi-gigi. gigian itu. itu yang katanya nah. dia ngeluh apa? Sariawan ya? Iya, Iya. tapi gue rasa dia agak psycho deh. Itu gigi kalau udah dipakai dia nggak copot-copot seharian. Oh iya? Oh, mendalami peran kali. Seneng aja kali dia main. Dia seneng. Emang target dia kan begitu. Dia kan kalau foto gitu. Gitu. Desta kalau foto gimana? Iya Iya, gitu. iya, Bener. iya, pasti matanya agak Bener. nyurung. Iya. Pakai gigi nggak gitu. Lebih ekspresif dia. Kalau gue bilang sih tanam aja Sa, beneran dah. Bagus. Ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Senang banget. Dan dia kan emang sama Om Dono tuh sama-sama orang Solo. Jadi dia kayak apa logat-logatnya kayak jangan gitulah Ton. Jangan gitulah Dro gitu ya. Wah, enak banget kedengerannya gitu. Ada satu adegan dia lagi adegannya paniknya Om Dono yang gitu tuh. Itu mirip banget sumpah. Gue sampai ketawa sendiri gitu pas lagi take, gue ngeliat itu ketawa sendiri nih. Wah, caur nih orang nih beneran. Tapi dia cerita-cerita nggak ada beban nggak memerankan itu, karena yang sebelumnya Warkop Reborn itu kan dianggap berhasil di yang Warkop satunya ya. Oh, itu beban buat kita semua sih sekarang. Terus? Karena ada yang beberapa warkop kan ada yang ternyata nggak naik lagi tuh. Ya. Nah sekarang kan kita harus mengembalikan itu. Nah itu yang beban juga buat kita semua, bukan cuma Desta sih. Apalagi setelah agak lain dapat 10 Iya, juta itu. 500 sih. Tapi gua nggak terlalu muluk-muluk sampai segitu juga sih angkanya gua. Ya biar gimana kan kita udah tua juga ya. Ngapain kita yang terlalu berlebihan. Padahal gak yakin. Sebetulnya gak yakin gua. Tapi lu tuh emang orangnya dari dulu emang orang yang nggak terlalu berambisi terhadap sesuatu, atau fase itu udah lewat? Bukan, gua kayaknya emang gak punya ambisi gua. Masa sih? Iya, gua kayaknya ya, dulu gua- lagi zaman karir lu lagi top-topnya, masa nggak? Gua harus ini, gua Enggak, harus gue cuma ngikutin aja arus gitu. Tiba-tiba, wah lagi jalannya ke sono nih, oke gue ikutin aja gitu. Gue nggak pernah yang, wah harus jadi seperti ini harus gue kalahkan, mereka akan kubu. Gue nggak pernah kayak gitu. Iya lu kelihatannya Iya kan? emang Di- bener-bener easy slow going banget. banget. Prediksi aja gue kanan, kiri ya kiri gitu. Gue nggak pernah yang terlalu ambis, gue harus di depan naik motor, atau gue harus di belakang, atau nggak pernah. Gue ngikut aja beneran. Orang di Amerika aja dia begitu santainya bawa motor sampai tidur kan lu. Nggak usah itu, orang ke Amerika, namanya orang ke Amerika pertama kali, harusnya happy dong, senang-senang. Lah gue milih tidur siang. Yang lain, gue mau ke toko musik, gue mau ke gue mau ke itu,
gue tidur dulu ya, gue capek banget. Gue tidur siang. Oh, lu tidur siang gara-gara emang males jalan atau karena Jet lag, baru ngerasain jet lag. Nggak pernah terbang jauh. Begitu jauh anjing. Ngantuk banget gue sialan. Iya. Sampai tidur loh, di jalan tidur. Iya. Bawa motor Tapi itu di motornya- jalan tol tidur. Tapi itu emang motornya Gila enak sih. sih. Road King tahun 2021 apa 22 gitu. Mas maaf, saya enak-enaknya motor, saya enak-enaknya kendaraan. Ini bapak kan di jalan tol nih. Iya betul. Kok bisa-bisanya tidur? Gak tahu beda kan kalau motor gue tuh nggak pernah motor di atas tahun berapa ya 80 lah, gue selalu Evo kan. Jadi mesin tuh dek gitu kan, ada pincangnya, ada apa. Nah ini tiba-tiba motornya halus, gitu kan. Nah joknya juga empuk, soknya empuk. Jadi tiba-tiba jalanan lurusnya kagak mentok-mentok kan, Betul. lurus terus. Bosen juga gitu. Gila loh, tidur loh. Jalan tol tidur loh, anjing. Sementara gua ketakutan. Iya, Gua bener-bener yang lain panik. Gua Gua tidur. panik. Lah itu bisa terjadi kalau dia ikut ke New Zealand kemarin. Iya. Sakit ya. Sakit ya. New Zealand itu visa gua keluar begitu kalian sampai Jakarta. Why? Side fact-nya kayak gitu. Ngurusin visa 2 kali ya? 2 kali ngurusin visa. Visanya akhirnya keluar begitu kalian sampai Jakarta. Si Melvin, visanya Tora keluar ya. Tapi udah di sini semua. Itu perjalanan gua menuju mau ikut itu udah panjang banget Bung Edi. Bener. Pak Dika. Jadi gua tuh waktu prediksi awal-awal, gua tuh punya koper. Koper gua tuh garis-garis warna silver. Ada dari yang gede sampai anaknya yang kecil, 3 biji. Begitu nyampe, gue baru tahu itu koper gue tuh tiruannya koper-koper lo pada tuh apa? Rimowa. Wah, gue bilang sama Mika, Neng, koper gue hampir sama yang lain nih Neng, tapi kok beda ya Neng? Iya, kamu palsunya. Oke. Nah, gue baru tahu itu namanya Rimowa itu. Udah kan, udah. Gue masih santai lah. Cuek aja, kenapa emang yang penting bener. berguna. Kalau gue yang penting fungsi. Iya, bener. Datang lagi pakai, itu juga. Datang lagi pakai itu, nggak apa-apa. Oh, stikerin, gue stikerin, udah. Masuklah bedain. Semuanya pakai Pak. Wah, masa wah udah saatnya gue ganti kopernya. Akhirnya gue ganti koper tuh. Buat ke New Zealand? Buat ke New Zealand. Gue beli koper namanya apa sih yang bengkok-bengkok lah kopernya. Wah beda pokoknya koper gue bakalan dilirik. Nggak berangkat. Lu baru ada yang baru siap-siap 2 hari sebelumnya. Gue udah sebulan sebelumnya koper gue udah diisi. Udah siap pakai baju. Wah gue milih baju nih. Wah kalau yang ini kalau baju gue yang biasa aja kayaknya udah terlalu biasa. Pak Dika merek nih. Gue ada merek Stussy. Gue masukin ini. Buat kalau nanti jalan bareng Pak Dika. Lagi. Wah siapa ya? Oh Om Mendy nih. Om Mendy itu yang loose-loose, yang rapper-rapper gitu. Ada nih gue jaket-jaket rapper-rapper aja mah ada gue pakai itu. Wah udah gue masukin. Udah dipikirin gitu. Udah gue siapin semua. Ya Allah. Nggak berangkat. To be honest, gue kayak pengen gitu. Gue sama Katora deh, nemenin Katora nggak ikut gitu. Tapi ya lu tau lah, waktu yang kita mau ke Amerika aja kan gue sempet ngomong kan, gue nggak jadi ikut. Waktu itu juga sama nih. Gue malah pada waktu mau ke Amerika, gue sempat izin nggak mau ikutan. Katora juga waktu itu Belum boleh. nggak boleh. Jadi terus tiba-tiba di hari H nongol di bandara. Itu surprise, semuanya seneng banget. Gua Berharap itu masih ya. berharap itu terjadi. Iya. Gue paginya si Desta ngomong. Ingat nggak? Visanya Tora keluar. Iya. Itu dari ujung rambut tapi ujung jempol bulu gue berdiri semuanya. Wah keluar anjing. Oke sih. Oh gue udah seneng banget tuh. Ternyata bohong. Itu Iya anjing. kebohongan Semua yang anak-anak paling- langsung alhamdulillah Iya. Kator gitu. itu ternyata kebohongan yang paling menyakitkan. Yang bisa menimbulkan dendam suatu saat. Itu dia tuh. Gila. Tapi itu aja gua masih berharap loh. Di tengah hiruk pikuk di Iya. grup gitu. Keluar. Enggak. Oh ini Grady tukang foto kita. Iya. Tiba-tiba keluar. Iya. Betul. Wah Grady keluar. Ayo dong gitu. Nggak keluar juga. Berarti pas lu lihat video-video itu nyesek. Gue ngeliat videonya setelah berapa bulan kalian pulang ya. Karena gue
sempat kepikiran. Karena kan gue selalu percaya sama semesta ya. Kalau semesta mendukung pasti gue akan jalan. Kalau misalnya enggak, emang bukan rezeki gue selalu percaya gitu. Gue pikir, mungkin gue harus main sama cucu gue kali. Mungkin emang ada kesempatan pas lagi liburan gini, gue main sama cucu gue, jadi nggak ada yang ganggu gue. Oke, siap. Cucu gue ke Jepang. Asli sendirian, bini gue syuting, gue lagi kosong, bini gue syuting, anak gue sekolah, cucu gue ke Jepang, ya. Berarti yang jahat 2 orang. Siapa? Desta sama cucu lu. Iya benar. Jangan-jangan mereka sekongkol. Iya. Ada tempat nggak yang lu pengen suatu saat gua harus ke situ? Si New Zealand itu, gue kan dulu sekolah di sono. Iya. Gue sekolah sono 3-4 tahun. Kan gitu. anak-anak tuh sempat bergosip jangan-jangan kecurigaan lu kan dulu lu lagi kuliah di sono. Iya, takutnya gue ada yang belum bayar Iya, apa gitu. jangan-jangan Karena dimasalahin. sono kan Iya, strict bener. banget pemerintahnya. Gue ada kepikiran gitu juga sih sebetulnya sih. Cuman setelah gue pikir kan, jadi pas gue tinggal di sana bapak gue tuh sempat beli kayak apartemen gitu. Nah begitu gue pulang apartemennya tuh ada yang ngurusin. Kan surat-surat gue kan pasti ke situ kan. Iya. Ya kan pasti diberesin. Jadi nggak mungkin. Setelah terakhir gue baru kayaknya nggak mungkin deh, pasti diberesin tuh sama si agent gue di sono gitu. Ya udah, emang nasib aja. Dan waktu itu lu belum motoran di sono? Belum boleh, nggak boleh gue dulu motoran kan. Nah tapi udah impian gue tuh, karena gue tahu tuh si South Island itu tempat lu pada, itu kan indah banget kan. Iya. Gue udah bayangin, suatu saat gue naik motor di sono, ngeliat kanan kiri gini, gue bawa keluarga, gue ke sono gue. Oh itu kali ya gue doanya bawa keluarga ya, kan kalau sama kalian gue nggak bawa keluarga. Iya benar. Lagi-lagi kita menemukan solusi. Jawaban dari semua. Gila, iya. Nanti lah kita ulang lah tahun ini. Iya, boleh. Tahun ini lah. Tahun ini gue ada setahun tuh visa gue. Tahun ini lah. Kalau mau dipakai Anak-anak kapan kemarin aku bisa. udah punya planning kesini. Gua aja jujur gue nahan ya, pengen di sono pengen telepon Katora, pengen video call gitu. Tapi kayak nyakiti ya. Iya, gue Takutnya kayak ngerasa, menyakiti aduh ya. anjing. Maksud gue sih pengen, Katora maaf ya, kayak gitu-gitu. Tapi kan gue takut gitu, anjrit, sialan loh, tapi gue nggak berangkat gitu. Cara pikir lo seperti itu yang menyakitkan sih kalau menurut gue. Ya salah Gua kayak, lagi. Kok gue kayak nggak dianggap ya, kok mereka senang-senang kok. Enggak anjing, ini gue ngomong. Katanya kita satu geng, satu klub. Ya lu nggak nganggap kita keluarga sih. Oh iya bener juga. Kan dia ngomong tadi, dia sama keluarga. Susah kalau kena sama keluarga dibalikin dulu. Tapi harus kejadian sih. Mau tahun ini atau tahun kapan harus kejadian Ya, full harus tim ya. full tim. Maksudnya bedainnya full, prediksinya full. Iya. Terus jalan lagi kayak Lombok. Tapi kalau di karir yang tadi lu bilang ya, gua orangnya tipenya ngalir-ngalir aja gitu. Tapi pernah ada kekhawatiran nggak? Misalnya tiba-tiba dalam beberapa bulan lu nggak ada film gitu. Udah pernah. Iya, maksudnya tiba-tiba kayak anjing nggak megang duit, kebutuhan jalan terus. Nah iya itu dia maksudnya. Lu nggak pernah? Udah pernah. Tiba-tiba wah puyeng banget. Dulu nih, waktu awal-awal gue naik gitu ya, itu wah gila tuh, semua kerjaan pengen gue ambil. Semua kerjaan pengen gue ambil. Udah bertahun-tahun ngelakuin itu sampai ada temen yang ngingetin, bilang, Tor, lu ngapain sih? Ya gue riding the wave man, gue bilang. Mumpung nih, Iya gitu mumpung nih gue lagi tinggi. Nggak, gue mau ngingetin aja, jangan sampai duit yang lo cari nantinya buat bayar rumah sakit. Ketampol itu gue pak. Beneran gue, bener juga kali ya, nih orang ini kok tiba-tiba nih orang bisa ngomong gitu ke gua gitu, apa udah ada ini gitu. Ya udah akhirnya gua slow gitulah, lebih milih-milih kerjaan apa gitu yang gua pikir wah ini terlalu berat, terlalu bikin gua deg-degan, kayaknya nggak usah gitu. Berat banget ya pembicaranya. Bukan, fase kekhawatiran lu ketika tiba-tiba nggak ada film, nggak ada apa. Nah itu nggak sempat kepikiran, tiba-tiba nggak ada dari film. Tiba-tiba ada masanya tuh gua beberapa waktu yang kok nggak ada callingan film, apalagi perubahan kita ke digital nih. Iya. Perubahan ke digital gue berasa banget, gue mau ke digital gue kagak ngerti, gue mau ke TV juga kayaknya, gue kadang malas nunggunya tuh kalau di TV gitulah ada. Tapi lu berusaha ini nggak? Berusaha kayak ada beberapa orang ya di usia lu juga banyak yang berusaha relevan ke zaman gitu. Gue berusaha terus relevan ke zaman. Jadi pada saat waktu itu kita kan pandemi ya. Pandemi itu gue tiba-tiba jago ngedit.
Oh. Gue ngedit, gue bikin lagu Iguana. Itu semua pakai handphone. Gue pakai handphone, rekaman pakai handphone. Gue bikin video klipnya 3 orang itu tuh. Terus teman-teman gue yang musisi-musisi, gue stres banget nih, nggak bisa konser. Gue bikin video klip gue lagi konser. Lagi konser di hall gitu. Yang teman-teman gue yang musisi pada, si goblok, bener-bener gitu. Tapi ya, abis itu nggak konsisten aja gue, malas. Kayak era gitu. sekarang itu TikTok itu lu ini nggak? TikTok gue, sebetulnya gue pengen ini loh, anak-anak gue kan juga ada yang berkecimpung di dunia kayak gitu tuh, maksudnya dunia Konten kreator dan sebagainya gitu. Gue pengen kerjanya bareng mereka yang Bab harus gini, harus gitu. Nih sekarang gue lagi, anak gue satu tuh lagi suka ngedit, gue minta editin dia, terus-terusan gue posting gitu, seneng aja gue. Termasuk yang lu bikin podcast sekarang itu. Podcast sekarang nih gara-gara ini nih om gue nih, tiba-tiba om gue nongol dari kegelapan nih. Tiba-tiba dia nongol, kita bikin podcast yuk. Wah, gue nggak ngerti gini-gini, kita bantu gitu-gitu. Oh ya udah. Iya. Itu salah satu cara untuk lu relevan dengan era sekarang lagi, kan? nggak kalau gue udah sama Mika, iya Neng, bukan relevan ya, lebih ke Ngisi waktu aja. kita ngikutin aja yuk zamannya gimana nih, kayaknya semua orang udah bikin YouTube, masa kita nggak bikin? Apa kita nggak terlambat? Wah, tidak ada kata terlambat gitu kan. Soalnya gue pernah kepikiran gini kata lo. Kan banyak orang bilang pekerjaan di dunia kita itu ada masanya. Iya betul. Ada waktunya. Betul. Nanti ada orang ada tiba-tiba ya orang melihat mungkin karena banyak contohnya ketika mudanya gimana, ntar tuanya gimana. Makanya banyak orang ngasih input ke kita kan biasanya lu mulai bisnis, lu mulai investasi, mulai apa. Tapi ada juga orang-orang yang berhasil survive di dunia seniman ketika menjadi total seniman gitu. Ya gue total aja, ini emang gue cinta sama dunia ini. Satu-satunya pekerjaan yang gue akan kerjakan adalah ini dan survive juga. Dan gue melihat itu di lu gitu, lu survive aja, lu nggak ngoyo kayak orang lain nggak Iya. ngoyo gitu. Tiba-tiba gue harus invest ini, gue harus ini buat masa depan, gue harus ini buat masa tua. Lu gimana ngejalanin itunya? Invest sih tetap ada harus ya kalau buat masa tua mah. Cuman ya kalau keseharian soal entertain ya, gue selalu ngikutin ombak aja gitu. Ombaknya lagi pelan ya kita ikut jalan pelan-pelan aja. Terus kalau lagi kencang gitu. Kayak gini nih gue. Ini gue sebetulnya ada acara TV sama acara ini. Gue pilih kesini. Yang bener loh. Iya soalnya lebih deket Wan dari rumah Wan. Gue kalau TV-nya jauh ke sana malas gue. Harusnya syuting pagi. Harusnya syuting pagi. Gue ditawarin. Ada 2 tawaran nih. Ada ke TV sama ke sini. Pilih mana? Gue kesini aja deh. Gue bilang gitu. Wih. Ini banget sama Wendy sama Dika, enggak gue sono jauh dah. Males gue motoran panas. Kan lu bisa naik mobil, Kato. Gue lagi nggak suka naik mobil kalau di Jakarta, gue seneng banget motor sekarang. Anjay. Naik Vespa gue kan naik ini, jadi cepat nyampe. Iya. Terus stres lu tuh berkurang. Kalau gue kalau di motor kan masih bisa bengong, apalagi kalau lagi pakai tutupan gitu kan bisa bengong. Kalau di mobil tuh ada aja gitu kayak. Tidit telepon apa gitu. Kalau di motor kan ngomong gini-gini telepon. Udah fokus aja enak. Tapi berarti kan lo pernah ngerasain momen-momen, ya kita mungkin semua juga pernah ngerasain lah. Pekerjaan kita kan up and down. Iya, betul. Ada di atas, kadang di bawah, kadang stabil. Ya berubah-ubah lah, fluktuatif lah gitu. Lu tiba-tiba lu bilang tadi nggak ada kerjaan. Terus lu mau maksa-maksa orang untuk menerima lo untuk bekerja segala macam juga bukan tipikal lo sepertinya gitu. Nah, cara lu ngelewatinnya gimana Kato? Iya itu dia. Karena gini, gue kasih contoh ya. Misalnya gue, kebutuhan kan udah terukur nih. Iya. Kebutuhan udah terukur. Sekolah anak, bulanan rumah dan lain-lain. Pokoknya udah terukur. Yang tadinya misalnya tiba-tiba punya 2 pekerjaan, let's say program A dan program B. Tiba-tiba B-nya hilang, berasa dong. Iya betul. Gitu, yang tadinya punya spare untuk tabungan, punya spare untuk investasi, punya spare. Tiba-tiba spare-nya jadi hilang. Jadi hanya berkutat dengan dapat buat kebutuhan. Lalu misalnya tiba-tiba satu lagi yang tinggal satu-satunya hilang gitu. Kan berarti makan tabungan apa. Itu kan bikin stres kan? Stres banget.
Tapi kan kebetulan kan, untungnya gitu kan gue dulu ngetop banget ya. Jadi tabungan gue tuh lumayan dulu. Tabungan gue lumayan. Ngetopnya sih pol. Iya, nah kemarin pas pada saat senjang itu ya gue hidup dari tabungan gue aja. Dan juga gue tuh kebutuhan gue juga karena gue mungkin nggak ambisius banget ya. Jadi gue tuh nggak ada kebutuhan buat kayak misalnya kalau gue liat lu pada nih suka liburan ke luar negeri, liburan sama gue nggak ada, gue nggak ada pikiran gue. Lu nggak pernah punya ketakutan sama uang? Emang dia serem? Bukan. Gak takutan nggak punya. Iya, Bu. Ketakutan sampai nggak punya, gue berusaha. Ketakutan sama uang tuh bukan berarti sampai nggak punya ya, tapi kan kita ngelola uang, kebutuhan pasti jalan terus, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba anak apa, tiba-tiba Ada aja tuh gue, tiba-tiba misalnya kayak kemarin anak mau kawin, ada aja tiba-tiba nongol gitu. Kalau gue selalu percaya gitu ya, gue percaya sama Tuhan gitu. Tuhan nggak mungkin ngecewain soal lu nggak bisa punya duit besokannya tuh, lu pasti ada aja gitu. Oh, itu. Kayak misalnya anak gue itu beneran tuh kejadian tuh, anak gue mau kawin gini-gini. Kapan kawinnya? Bulan depan. Wah cepet sekali gitu kan. Oke, gimana ya gini. Tiba-tiba ada aja. Beneran dah. Tapi sempat ada anjrit bulan depan. Ada kaget sih pasti ada. Anak mau sekolah ke luar negeri gitu misalnya. Kapan ini? Udah harus berangkat gini. Wah, sangat buru-buru sekali ya, nggak mau tunggu pandeminya lewat. Untung nggak nunggu pandemi lewat ya beberapa tahun. Akhirnya ada aja itu pokoknya. Soalnya kan biasanya sebagian orang kan punya kayak bottom line gitu. Yang tadinya lu punya duit 10 juta, bottom line-nya kalau gua udah duitnya di bawah 2 juta berarti anggapannya gua udah nggak punya duit gitu. Iya. Semakin naik lagi ntar duit lu, bottom line-nya makin ikut naik juga kan kadang-kadang orang-orang gitu. Berarti lu emang ya udah go with the flow aja ya. Gue nggak patut untuk dicontoh sih sebetulnya. Karena justru kadang-kadang perlu untuk dicontoh. Gue yang kayak gue di dunia ini yang gue ketemuin cuma satu, Pak De Indro. Itu sama gue tuh. Nggak punya ambisi, nggak punya apa. Itu orang sama aja sama gue. Tanggal lahirnya sama sama lu ya? Iya, deket sama gue juga. Lu kapan ulang tahun lagi, Wen? Lah. Biar dirayain bareng. Kalau dia ngerayain kan gue nggak perlu keluar duit, nggak perlu keluar. Bakal gue cuma lilin. Gue ada modal ya. Berarti lu duit itu banyak larinya kemana? Kalau buat lu pribadi? Gue makanan. Buat kesenangan lu? Makan? Makanan gue. Itu apa ojek online sih sekarang gue tuh yang duit habis. Hobi-hobi gitu udah enggak? Nah ternyata bisa dibikin nggak ada. Oh ya? Gimana caranya Kator? Karena dulu kan kita kayaknya tetap butuh mainan kan? Betul. Lu kan wah gue pengen banget nih motor ini, motor Apalagi itu. lu, maaf nih, lu udah tua, bener kata Andi, laki-laki kan butuh mainan. Lu udah tua nih, makin tua, itu kan udah agak susah dimainin nih. mainan lu apalagi nih gitu. Kalau lu gak ada hobi, gak bisa dimainin. Justru itu hobi yang ada aja gitu kan, motor ada. Maksudnya gue masih ada Harley, gue masih ada BMW. Maksudnya lu gak perlu menciptakan hobi-hobi baru. Gak perlu nyari lagi, maksudnya gue harus. Dulu kan lu punya binatang-binatang apalah eksotis. Nah iya itu masih ada sih. Apa kutu-kutu gue beliin, gue piara dulu. Tapi sekarang udah nggak pengen aja gitu. Pengen ngerawat yang ada aja gitu jadi. Kayak misalnya listrik nih, mobil listrik, gue belum kepikiran ke sana juga. Gue tadi udah sempet nih, beliin kali ya satu buat Mika, lucu juga ya. Tiba-tiba Jakarta banjir. Mobil gue kan truk lewat aja gitu kan. Wah kalau ke listrik coba gue langsung. Gak berarti dong. Gak berarti dong. Lu noranya sama gua berarti. Gua waktu itu dipinjemin motor listrik baru masuk motor zero tuh, baru masuk ke Jakarta gitu. Terus gue dipinjemin tuh motor terus. Mas udah coba belum? Lagi hujan terus Pak. Oh iya. Mas udah coba belum? Lagi hujan terus Pak. Emangnya Pak kenapa Pak kalau hujan katanya? Saya takut kesetrum. Ya nggak gitu Pak gini. Oh nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa. Ya kan gue takut gue lagi naik motor tiba-tiba banjir. Gila loh. Tapi itu jujur ya. Gue juga berada di fase yang sama ketika istri gue tiba-tiba Tidak mengeluarkan listrik ke bodi ya. Nggak tahu. Istri gue tiba-tiba dibeliin mobil sama bokapnya, mobil listrik, ya kan. Jadi gue to be honest, jujur kalau hujan gue takut Kator.
Jadi kalau misalkan gue bawa tiba-tiba hujan. Takut setrum kan? Iya, gua kalau begitu apalagi begitu petir. Kadang-kadang gini. Gitu karena ya berat ya tolol ya gitu. Gua nggak tahu tolol atau apa gitu. Suges apa. Kan mobil listrik gitu ya. Iya, ya, listrik kan? gitu, Iya. listrik gitu. Gue soalnya pengalaman. Jadi dulu ada teman gua punya motor. Kalau kita naik motor itu kita akan jarang ngerem. Karena entah kenapa ini remnya tuh nyambung sama listrik. Dia nggak berasa karena pakai sarung tangan. Giliran gue nyoba, cobain motor metik-metikan gitu. Gila. Ya kan? Iya tuh Bi, berarti bener Bon, bisa aja. Sakit mah nggak kaget. Iya. Nah, justru karena gue orangnya kan kadang-kadang masih suka kagetan. Maksudnya justru tato kalau mau sakit mah masih nggak apa-apa ya. Kaget yang gue nggak terima. gitu. Kan kalau kata gue mah iya, apalagi mobil listriknya kecil. Yang Iya. Baterainya segede King Kong gitu kan. Lu bayangin tuh baterai kalau kerendam masa yang akan nempel ke kita. iya makanya mobil kecil, air tinggi, nggak Iya. mungkin. Tapi kan ada media-media lain, ada plastiknya, ada apanya gitu kan nggak mungkin ke kita dong. Iya. Lu punya kan mobil listrik sekarang gue? Enggak punya. Denial. Cobain dulu beli gitu. Gua udah mulai kepikiran untuk punya sih. Gitu. Kalau Mika karakternya dia punya ambisi apa nggak? Punya plan atau punya? Mika kayaknya punya ambisi cuman ketahan sama gua sih kayaknya. Oh. Dia sebetulnya dia tuh lebih banyak planning dibanding gua sih. Oh. Dia lebih berani juga buat apa ya? Spekulasi. Iya. Gambling Ini gitu. harus ini kita ini gini. Kalau gua nggak berani tuh. Gua. Tapi lu merasa bahwa maaf, lu membatasi Temike? Lah gua suami. Iya kan gue Gua membatasi. Di sini tuh ngomong begitu tuh. Di rumah sih. Hormat kepada ketua. Ya maksudnya gak ada obrolan deep kalian berdua bahwa mungkin dari Temike ngerasa bahwa Bab kenapa sih ini kan harusnya begini Atau gitu. paling nggak ini udah tahun yang baru punya plan atau apa gitu? Plan kita sih ada yang udah pasti sih kita mau lebih kurus aja tahun ini. Oh, plan lebih sehat. Plannya lebih sehat doang. Udah, yang lain mah nggak ada plan apa-apa. Anjir, enak sih. Iya kan? Enak sih. Makanya gua mau mikir tuh kelihatan awet muda karena kita nggak pernah mikir yang susah-susah. Ah, itu tuh yang harus dicontoh tuh itu kadang-kadang tuh yang tadi lu bilang ini sih nggak harus dicontoh ya. Justru kadang-kadang buat orang-orang yang overthinking kayak kita nih, kita harus perlu tuh kayak gitu tuh. Tapi lu pernah marah gak? Pernah? Marah apa enggak? Ya pernah sih sekali dua kali sih. Cuman gua nggak pernah. Bukan ke keluarga ya, maksud gue gini, apa sih? Karena gue hampir tidak pernah melihat lu bukan marah ya, ekspresi kesel, ngeluh selama kita ketemu ya. Gitu. Nggak pernah gue ngeliat itu, Kator. Aku emang sebaik itu. Gua tuh nggak suka buang-buang energi buat marah-marah gitu. Habis marah-marah apa hasilnya gitu. Kalau misalnya emang marah-marah, tabungan gue naik 200 juta, it's okay gitu. Ini kan gue marah-marah, tabungan gue tetap segitu gitu. Maksudnya nggak ada perubahan juga. Tapi kan kadang-kadang orang, ya bener sih. Iya. Bener sih, maksudnya Itu pilihan kita Gua mau ke psikolog ngambil juga, apa enggak ya. psikolognya juga ngomong kayak begitu. Itu mah. Orang dablek, emang udah dablek mau diapain juga gitu kan. Udah susah dikasih tahu juga. Tapi kan kita manusia normal yang punya emosi. Iya. Yang ketika lu harus marah, ya lu harus marah, lu harus nangis, lu harus nangis. Atau hal yang lu lihat deh di sosial media belakangan ini kan misalnya banyak. lu buka, gila ya. Marah, iya. Scroll lagi, gila ya gitu. Berapa kali kalau gue tuh marah, misalnya lagi lihat apa gitu ya, terus gue marah, wah gue tulis tuh di itu, abis itu hapus. Misalnya gue tidak setuju dengan apa gitu ya, misalnya terus itu gue ngoceh tuh panjang, abis itu, nah udah hapus. Yang penting gue udah nulis gitu, maksudnya gue udah Oh lu udah luapin. senang, ngapain gue sebar ke orang yang belum tentu terima juga. Ya itu pilihan ya, maksudnya lebih dewasa memilih mana hal tapi yang kita banyak juga yang ngingetin kayak waktu pandemi itu, gue marah-marah sama pandemi itu. Gue marah-marah karena gue lagi minum juga sih, jadi gue ngoceh di sini, gitu kan. Tiba-tiba si Desta emang ngeselin ya pandemi itu. Gue langsung keinget, oh iya, gak boleh gue gini, gue hapus lagi, gitu. Ada aja yang ngingetin gue, Bang, gue saking baiknya, ini gue,
Males ah. Itu sih. Gue masih kadang-kadang masih berusaha sih, masih sangat berusaha untuk kayak ya udah nggak mau, Ikhlas gitu, nggak mau legowo. menyelesaikan semua pakai emosi, nggak semua harus marah-marah, nggak semua harus kesel, udah. Apalagi terakhir ini ketika ketemu psikolog dia ngajarin gue untuk kayak sebenarnya apa yang kita pikirkan itu akan menjadi trigger kita untuk bersikap. Iya. POV kita, Sebetulnya reaksi kita sebetulnya itu. di grup kita tuh udah enak. Iya kan, misalnya ada yang nyebelin di jalanan, lo mau marah-marah, udah ada Surya. Udah ada Surya, iya udah ada Oki, iya kan. Kita diem aja di belakang liatin. Kalau kenapa-napa baru kita maju gitu, ya kan. Kita diem aja kan ketawa-ketawa, pura-pura nggak tahu gitu kan. Mau ada yang tiba-tiba ada yang nyolot, sok tahu gitu, kita ada Soleh. Bener. Lawan teman saya lo kalau nggak insap lo gitu kan. Udah, kita tuh bless banget, grup kita tuh udah bless banget beneran dah. Ternyata bodo amat itu ada gunanya. Bukan bodo amat juga sih, sebetulnya lebih ke apa ya? Tarik mundur aja. Iya. Karena awal-awal juga kayak waktu masih prediksi kan juga, ya lu juga pasti lihat gue diprediksi juga nggak aktif. Maksudnya kayak ya udah, kayak seru deh jadi Tora Sudiro yang ya udah, Cengengesan, ketawain mana aja orang. santai gitu, nggak perlu maksain untuk begini, nggak perlu maksain buat begitu gitu. Bahkan sampai ada orang-orang yang komentar, kok lu diem sih di situ kan segala macam. Ya gue sama kayak Kak Tora berpikir gitu, lah udah banyak kali kalau yang marah-marah dia, kalau yang ini dia, kalau yang ini dia, ya udah kita tinggal awal menikmati prediksi, aja. itu gue strategi sebetulnya. Awal prediksi kita 13 orang, ya kan, pelawak Indonesia, semuanya ngoceh semuanya, iya kan. Kalau ada yang diem satu pasti kelihatan dong. Bener. Ya, gue diem aja udah gede diem. Nah, gua sebenarnya melakukan hal yang sama. Gua juga diem. Tapi orang nggak ngeliat itu. Karena kan ketutupan sama dia kan. Ya gede diem, yang kecil diem. Masalahnya nih terlalu jomplang. Dia diprediksi yang paling gede. Gua diprediksi yang paling kecil. Orang lihat yang paling gede. Gak punya ambisi itu ternyata kadang-kadang ada serunya juga. Ada serunya juga. Cuman kadang pingin sih, gue pingin juga, gue kayaknya punya ambisi. Cuman ngapain ya? Gitu. Ada gitunya. Kayak ini padel. Ini lagi orang-orang udah mulai bosan, kita baru mulai kan nih gue. Karena lapangan mulai kosong. Iya, bener. Di komplek gue tiba-tiba bikin ini gitu. Wah kayaknya emang udah harus dah. Terus udah hari pertama plak main keceklik gitu kan. Terus gak bisa. Ya udahlah. Berarti 2026 gak ada plan apa-apa di tahun yang baru nih. Gue lebih Selain sehat ya? Selain Maksudnya, sehat ya. Di karir kek atau di... Karena sih gue pengen gini-gini aja sih, gue udah seneng kayak gini. Ini nggak terlalu ngoyo, nggak Karena terlalu... jadi gini-gini aja itu susah loh. Oh iya. Menurut gua gini-gini aja konsisten gini itu susah loh. Iya. Ada orang yang memilih cepet pengen naik nyampe ke atas. tapi jatuhnya juga lumayan. Iya sih. Iya tapi gue selalu ngomong juga sih kalau ditanya karir gue pengennya begini aja. Bukan stagnan juga ya, cuman kita Gue mau begini aja datar gitu, santai gitu. Karena kalau kita tiba-tiba ke atas kan pilihannya tinggal dua. Iya. Mempertahankan untuk tetap Atau stabil turun. atau turun gitu. Iya bener. Tapi kalau kita gini aja, ya begitu ada naik ya gini lah. Pasti ada turunan, naik ada turunan. Iya. Ya gue udah naikkan dulu tuh, gue pengen di atas saya gini-gini. Ya betul. Atau gue pengen di bawah tapi duitnya di atas gitu. Amin. Tetap ngikutin. Amin. Tapi lu ngelihat awalnya prediksi, terus ada bedain. Terus sekarang ada predain. Iya. Apa ya? Gue mah seneng aja ya. Sebetulnya kan itu semua prediksi kan. Cuman gara-gara si Andre aja bilang prediksi tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Iya kan. Dia kemakan omongannya dia sendiri. Kadang kita ber-12 sekarang ya. Ber-12 itu kalau udah main keseringan, kita mulai bosen. Satu sama lain. Obrolannya habis. Iya, obrolannya habis. Bahkan di grup kita aja yang nyeletuk ya cuman itu aja gitu. Bener. Sampai akhirnya muncul bedain ini. Bedain, wah menyenangkan juga ya. Lempar bahan, banyak ya. Makin ketinggalan Gue ya. sampai males kadang lihat itu. Iya kan, bener kan. Dulu prediksi aja 13 gitu. Iya. Terus
Udah kalau ngomong kadang-kadang kita begitu telat masuk, anjir. Iya, udah jauh banget Scroll ini. ke atas kan nggak mungkin kan. Ya udah kita cuma hahaha. Kadang-kadang cuma aja. hahaha gitu. Gue sekarang juga cuma icon doang gitu. Iya, padahal paham juga kagak kan. Karena kalau harus kita scroll kan jauh kan. Apalagi Menurut ditambah lu, lagi sekarang. jumlahnya udah pas atau ada kemungkinan kayaknya tambah lagi seru deh gitu. Kayaknya sih semenjak ada bedain akan bisa tambah bisa kurang terus itu. bisa bertambah terus lah itu. Ya bisa terserah Andre lah. Terserah Andre lah. Yang pengen punya teman kan dia.